Darren memeluk Daniel dengan erat. Dia menghibur Daniel, mengatakan pada Daniel bahwa kepergiannya bukan karena Daniel. Dia berusaha menghapus rasa bersalah yang bercokol di hati Daniel. Darren meyakinkan Daniel bahwa suatu saat nanti dia pasti akan kembali ke Indonesia dan berkumpul dengan semuanya. Brother, mungkin aku tidak pernah mengatakan ini karena hubungan kita tidak terlalu dekat. Darren berhenti sejenak. Kemudian dia berbisik, "Aku menyayangimu, little brother." Kata-kata Darren membuat air mata Daniel semakin bercucuran. Dia memeluk Darren dengan kuat. Tubuhnya gemetar menahan tangis. Daniel merasa menjadi orang yang jahat yang telah tega mengambil posisi kakaknya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah keadaan. Keputusan Darren sudah bulat. Hal yang bisa dilakukannya saat ini hanyalah menjaga posisi itu. Daniel berjanji dalam hati, suatu saat nanti dia akan mengembalikan posisi itu pada Darren, orang yang berhak untuk memilikinya. Kerja yang baik, buat Papa dan aku bangga dengan kinerjamu. Darren menepuk-nepuk bahu Daniel, seolah-olah memberikan kekuatan. Daniel mengangguk dengan sungguh-sungguh. Darren kemudian mendekati Alma. Dia menepuk bahu Alma dengan lembut. "Sis, jaga dia untukku ya. Kalau anak nakal itu dan mulai kambuh kebiasaannya yang lama, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungiku. Dengan senang hati aku akan membantumu memukulnya. Oke?" Alma mengangguk canggung. Darren jarang berbicara dengannya secara pribadi. Rasanya sangat canggung melihat kakak iparnya memberinya perhatian lebih seperti ini. "Jangan lupa untuk menghubungi kami ketika si kecil sudah lahir. Jaga dirimu dan keponakanku ini baik-baik." "Iya, Kak. Terima kasih karena sudah mengubah Daniel kecil kami menjadi pria dewasa." Darren tersenyum lembut. Wajahnya tampak sangat tulus. Alma menjadi terharu dibuatnya. Mata Alma jadi ikut berkaca-kaca. Mereka mengantar kepergian Darren dan Alea sampai pesawat mereka lepas landas. Kemudian masing-masing dari mereka pergi dengan kesedihan. Papa Ed dan Mami Cat kembali ke rumah utama, sementara Daniel dan Alma kembali ke apartemen mereka. Alma menatap wajah suaminya yang tampak sedih. Perasaan Alma jadi ikut-ikutan sedih. Tapi dia tidak boleh membiarkan hal ini berlanjut. Dia harus menghibur Daniel. "Bi," Alma memanggil. Tapi sepertinya Daniel tampak sibuk dengan pikirannya sendiri. "Bi," Alma memegang lengan Daniel dengan lembut. Iya sayang." "Melamun?" Tidak. Ada apa sayang?" "Bi, aku ingin pergi ke area bermain. Sekarang." "Iya." "Serius?" "Iya. Apa kamu keberatan?" Tidak. Mau pergi kemana sayang?" "Ke mall dekat-dekat sini." "Mau ke game centernya?" "Iya." "Bila ratu sudah bertitah, maka hamba hanya bisa patuh." Daniel berusaha tersenyum.
Sesuai dengan permintaan Alma, dia melanjutkan mobil ke mall terdekat. Sembari menggandeng Alma, Daniel mencari-cari game center. Kemudian dia mulai menemani Alma bermain. Ajarin aku main ini ya, Bi. Alma menunjuk permainan tebak-tebakan. Serius mau main ini? Iya. Daniel mengalah. Ia berusaha mengajari Alma cara memainkannya. Namun Alma tidak kunjung bisa. Kamu saja yang main, Bi. Aku nonton saja. Tembak semua ya, Bi. Dapatin skor yang banyak. Itu perintah. Ya ampun. Daniel mengikuti perintah Alma. Dia menembaki semua musuh. Lama-lama dia hanyut dalam permainan. Dia terlalu asik menembak. Beberapa kali dia menang dan masuk ke level berikutnya. Yeay! Daniel mengangkat tangannya. Raut wajahnya mulai berubah. Permainan ini tampak mengalihkan emosi kesedihan yang sebelumnya tampak di wajahnya. Kalahkan semuanya, Bi. Cetak skor tertinggi. Alma bertepuk tangan. Pijat bahuku, sayang. Bahuku mulai pegal memegang senapan ini. Oke. Alma memijat-mijat bahu Daniel. Sementara Daniel melanjutkan permainannya. 20 menit bermain membuat Daniel mencetak skor terbaru. Peringkatnya naik ke posisi paling atas. Dia mengangkat tubuh Alma untuk menundukkan kegembiraannya. Bi, belikan aku es krim. Baik, Ratu, laksanakan. Alma makan es krim, sementara Daniel menjalankan perintah Alma melanjutkan. Alma menyuruh Daniel mencoba berbagai macam permainan, menyuruhnya untuk mendapatkan skor tertinggi. Daniel tampak menikmati permainan itu, apalagi ketika dia mencoba permainan balap mobil. Wajahnya tampak riang. Alma melihat permainan suaminya itu dari keluar area. Dia ikut tersenyum melihat kesedihan yang hilang dari wajah Daniel. Ya, untuk sementara waktu, dia hanya bisa melakukan hal ini. Kegembiraan ini hanya sesaat. Akan ada waktunya Daniel akan kembali sedih. Dia harus berada di sisi Daniel ketika hal itu terjadi. Menjelang sore, mereka baru pulang ke apartemen. Kegembiraan tampak masih memenuhi wajah Daniel. Tapi begitu malam tiba, seperti dugaan Alma, suaminya kembali bersedih. Daniel merebahkan kepalanya di pangkuan Alma. Sosoknya seperti anak kecil yang butuh tempat untuk berkeluh kesah. Karena dia pergi. Tidak, Bi. Mereka pergi untuk mencari kebahagiaan mereka. Tapi kalau aku tidak memenangkan putusan itu, dia tidak akan pergi. Semua ini gara-gara aku. Bi, coba lihat sisi positifnya. Mungkin benar Kak Darren pergi salah satunya karena tidak terpilih sebagai direktur. Tapi lihat sisi lain. Karena tidak terpilih, Kak Darren bisa pergi dengan Kak Alea. Hubungan mereka menjadi membaik. Apa kamu tidak melihat rasa cinta di mata mereka? Jabatan masih bisa dicari, Bi. Tapi pasangan yang mencintai dan mau menerima kekurangan kita, mau cari di mana? Aku pikir Kak Darren pasti bersyukur karena tidak terpilih. Karena dia bisa menghabiskan banyak waktunya bersama Kak Alea. Hal yang tidak bisa dilakukannya selama ini. Menurutmu begitu? Daniel menengadah, menatap Alma, berusaha mencari-cari kejujuran di wajah istrinya itu. Iya, Bi, pasti seperti itu.
Biarkan mereka pergi. Jangan tangisi kepergian mereka. Suatu saat nanti mereka akan kembali dengan penuh kebahagiaan. Kamu tahu, ada hal lucu tadi. Apa? Hubungan kami tidak dekat, bahkan tidak seperti kakak adik pada umumnya. Tapi tiba-tiba saja dia berbisik kalau dia menyayangiku. Ini sangat tidak adil. Mengapa dia mengatakan hal itu ketika akan pergi? Mengapa dia tidak mengatakan jauh-jauh hari, ketika aku masih memiliki kesempatan untuk membalas perasaannya dan memperbaiki hubungan kita? Mengapa? Air mata Daniel tampak mengalir. Alma hanya bisa memeluk dan menenangkan suaminya. Tubuh Daniel bergetar karena tangis. Semalaman Alma memeluk Daniel, menghibur dan menenangkan. Sampai akhirnya Daniel tertidur seperti bayi. Sepeninggalannya Darren, Daniel mulai bekerja sebagai presiden direktur atau direktur utama. Seperti dugaan awal, jabatan barunya membuatnya sangat sibuk. Daniel harus bolak-balik ke luar negeri untuk urusan ini itu. Alma baru menyelesaikan ujian semesternya. Dia memutuskan untuk mengambil cuti selama 2 semester. Tidak ada kegiatan di rumah, membuatnya bebas untuk mengikuti kemanapun Daniel pergi. Daniel selalu mengajak Alma bersamanya ketika sedang ke luar negeri ataupun keluar kota. Terkadang Alma juga menemani Daniel di kantor. Kehamilan Alma semakin besar. Daniel mulai khawatir dengan kondisi istrinya. Namun dokter mengatakan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Janin dan ibunya dalam kondisi sangat sehat. Suatu hari Daniel sedang berdua bersama Tito. Alma sedang bersama Mami Cat, sehingga tidak mengikuti Daniel ke kantor. Tito, saya Presdir. Jangan panggil aku seperti itu. Tetap panggil seperti panggilan biasanya. Namun itu jabatan Anda. Presdir. Tito menggoda Daniel. Ingin rasanya Daniel menghantam berkas di tangannya pada wajah Tito. Mau setinggi apapun jabatannya, sikap Tito tetap kurang ajar seperti biasanya. Panggilkan pengacara keluarga. Maksud Anda pengacara Adam? Iya. Kalau boleh tahu, ini terkait hal apa? Aku ingin mengubah ahli warisku. Tito mangut-mangut. Sepertinya sangat paham ahli waris yang dimaksud. Ahli waris yang baru pasti Alma, sang istri presiden direktur. Alma menghubungi Daniel, meminta izin untuk pergi ke rumah sakit. Alma mendengar bahwa kakaknya akan melahirkan. Daniel meninggalkan kantor dan menjemput Alma. Mereka pergi ke rumah sakit berdua. Di rumah sakit tampak Bu Rusmi dan mamanya Jiko. Sementara Akbar ada di rumah Nisa, sedang menemani Joy. Begitu melihat Alma dan Daniel, Bu Rusmi langsung memeluk keduanya. Dari dalam ruangan, terdengar jerit kesakitan Nisa. Wajah Alma menjadi pucat, antara khawatir pada kakaknya dan membayangkan rasa sakitnya. Daniel menggenggam tangan Alma, seolah-olah menyalurkan kekuatan dari sana. Sudah berapa lama kontraksinya, Bu? Sudah dari tadi malam, Nak. Ibu baru sampai 2 jam yang lalu. Langsung ke sini. Tadi malam yang menemani kakakmu itu mama mertua dan suaminya, Bu Rusmi menjelaskan, sembari menoleh pada besannya. Alma menganggukkan kepalanya dengan sopan.
mengucapkan terima kasih tanpa kata pada Mama Jiko. Sudah bukaan berapa, Bu? 7, Nak. Nak Jiko memaksa untuk sesar, tapi kakakmu ngeyel minta lahir normal. Daniel mendengarkan dengan seksama. Dia mengingat kelahiran Joy. Dulu dia juga meminta Nisa untuk melakukan sesar, karena tidak tega melihat wanita itu kesakitan. Sekarang Jiko melakukan hal yang sama. Namun lagi-lagi Nisa menolak ide tersebut. Suara jerita Nisa terdengar, kadang terdengar, terkadang terhenti. Daniel iseng-iseng mengintip dari kaca yang ada di pintu. Dia melihat Nisa dengan menjambaki rambut Jiko. Terkadang tampak Nisa mencakar, menampar, dan mencubit tubuh Jiko. Ingin rasanya Daniel tertawa. Namun kemudian dia ingat dia akan mengalami hal yang sama. Beberapa bulan lagi, istrinya juga akan melahirkan. Dia pasti akan merasakan apa yang dirasakan Jiko. Perasaan ketakutan melihat seorang istri kesakitan. Andaikan saja bisa. Ingin rasanya perasaan sakit itu berpindah padanya. Daniel langsung menggenggam tangan Alma. Membayangkan Alma akan merasakan perasaan sakit yang luar biasa. Hanya untuk melahirkan, anaknya membuat Daniel bersalah. Dia berharap Alma mau melakukan operasi sesar agar tidak mengalami rasa sakit yang sama. Hampir 2 jam mereka menunggu di rumah sakit. Setelah penantian yang panjang, akhirnya bayi Nisa dan Jiko terlahir di dunia. Bayi itu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Raut wajah bahagia nampak di wajah Nisa, sementara Jiko menangis seperti anak kecil. Jiko keluar dari ruang bersalin untuk memberitahu keluarganya tentang kelahiran anaknya. Begitu melihat Daniel ada di sana, dia langsung memeluk Daniel dengan erat. Air mata masih tampak keluar di wajahnya. Terima kasih, ucapnya terima kasih. Tak henti-hentinya mengalir dari mulutnya. Dia berterima kasih pada Daniel, karena dulu Daniel yang mendampingi Nisa ketika lahiran Joy. Rasa terima kasih itu begitu besar, hingga tidak bisa dia bayangkan bagaimana cara membalasnya. Selamat atas kelahiran putra-putri yang kedua dan ketiga. Daniel menepuk-nepuk bau Jiko. Iya, terima kasih banyak untuk semuanya. Kemudian, baik Bu Rusmi, Mama Jiko, dan Alma memberi ucapan selamat pada Jiko. Nisa menggendong kedua bayi mungil itu di lengannya. Wajahnya sangat kelelahan, namun juga sangat bahagia. Dokter menyarankan agar Nisa memeluk keduanya, agar ikatan emosional mereka terbentuk. Nisa memberikan bayi laki-lakinya pada Jiko, sementara dia menggendong bayi perempuan. Jiko tampak sangat takut dan kaku ketika menggendong bayinya, membuat orang-orang yang ada di sana tertawa melihat kelakuan Jiko. Meskipun penampilan Jiko tampak berantakan, tapi raut bahagia terpancar di wajahnya. Air mata tak henti-hentinya keluar dari wajahnya. Selamat ya anakku sayang. Bu Rusmi memeluk Nisa dan mengecup keningnya. Pelukan hangat juga diterima Nisa dari ibu mertuanya. Alma dan Daniel juga memberi ucapan selamat. Nisa secara bergantian menyusui bayinya, hingga bayi itu secara bergantian tertidur di dadanya. Kedua bayi mungil itu
kemudian dipindahkan ke ruang bayi. Sementara Nisa dibiarkan sendiri karena butuh waktu untuk istirahat. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya satu persatu anggota keluarga mulai meninggalkan rumah sakit, tak terkecuali Alma dan Daniel. Daniel masih tidak bisa melupakan raut wajah kesakitan pada wajah Nisa. Dia khawatir Alma juga akan merasakan hal yang sama. Rasa ketakutan memenuhi seluruh tubuh Daniel. Dia pernah membaca artikel yang mengatakan tingkat kematian seorang wanita akibat melahirkan. Membayangkan hal itu membuat Daniel sangat ngeri. Daniel memeluk Alma dengan erat, takut wanita itu akan pergi dari hidupnya. Sayang, iya Bi, nanti melahirkannya sesar saja ya, tidak perlu menunggu kontraksi. Kalau waktunya sudah tepat, langsung sesar aja. Aku ingin melahirkan secara normal, Bi. Aku ingin merasakan perasaan menjadi seorang ibu secara keseluruhan. Sayang, melahirkan secara sesar tidak membuat peranmu sebagai seorang ibu berkurang. Aku hanya tidak ingin melihatmu kesakitan. Sakitnya hanya sebentar, Bi. Melahirkan normal banyak manfaatnya loh, Bi. Proses penyembuhannya juga lebih cepat, dan kedepannya juga tidak akan terlalu banyak keluhan. Kalau sesar memang tidak sakit, tapi proses penyembuhannya lama, dan kalau lelah sedikit saja akan menimbulkan rasa sakit di bekas operasian. Itu kata ibu-ibu di kelas kehamilan loh, Bi. Banyak ibu-ibu di sana yang ingin melahirkan secara normal, tapi karena sesuatu kendala jadi terpaksa melahirkan secara sesar. Kalau aku tidak mengalami kendala apa-apa, mengapa harus melakukan sesar? Apa kamu yakin ingin melahirkan secara normal, sayang? Iya, aku yakin, Bi. Kenapa kalian para wanita susah sekali mendengarkan para lelaki? Dulu Nisa, sekarang kamu juga seperti ini. Daniel menepuk wajahnya, melayangkan protes dan ketidaksetujuan. Alma membelai pipi Daniel. Jangan ngambek dong, Bi. Ih, wajahmu jadi tambah ganteng tuh kalau ngambek, Bi. Hihihi. Alma mentowel-towel dan mencubit pipi Daniel hingga akhirnya pria itu melupakan rasa kesalnya dan menyegap mulutnya dengan rakos. Alia menatap keindahan sungai Seine dari balik jendela kamarnya. Perasaannya sangat tenang dan hangat. Kebahagiaan merayapi ke seluruh dirinya. Selama 2 bulan terakhir, hidupnya sangat bahagia. Kemudian dia melebihi 7 tahun pernikahan mereka. Ren memperlakukannya dengan sangat baik. Alia ingin obrolan mereka malam itu. Mereka habis bercinta secara gila-gilaan. Dia sedang bersandar di dada suaminya dan mulai menguapkan perasaan-perasaan yang mengganjal di dalam hati. Dulu aku melakukan banyak kecurangan untuk mendapatkanmu. Alia memulai. Oh ya? Iya. Aku menyingkirkan semua wanita yang berniat untuk mendekatimu. Aku tahu kamu tidak terlalu tertarik pada wanita. Tidak mungkin aku mendekatimu secara langsung. Aku menyuruh orang tuaku untuk mendekati Mami. Kemudian, aku mulai mendekati Mami secara langsung, berusaha mengambil hatinya. Apa alasanmu ingin menikah denganku? Aku ingin menjadi istri dari pewaris Prubha. Pasti sesuatu kebanggaan besar bisa menjadi bagian dari grup H yang terkenal. Sekarang kamu tidak bisa menjadi nyonya besar. Aku bukan seorang direktur lagi.
Alasanmu untuk menikah denganku sudah tidak ada lagi. Mengapa tidak menceraikanku? Mengapa tetap berada di sampingku? Darren balik bertanya. Alia berbalik dan menatap mata suaminya dalam-dalam. Matanya menjadi berkaca-kaca. Entah sejak kapan perasaan ini ada. Hatiku selalu sakit setiap kali kamu menolakku, mengacukanku. Setahun terakhir perasaanku terombang-ambing. Kenyataan aku divonis tidak bisa memiliki anak membuatku sangat syok. Belum lagi harus menghadapi kenyataan kamu mengacukanku, tidak mau menyentuhku. Itu karena aku sudah tahu semuanya, sayang. Hah? Alia terduduk. Ia terkejut mendengar perkataan Darren. Tahu tentang apa? Aku tahu hasil diagnosa dokter. Aku menunggumu memberi penjelasan dan jujur. Ketika kamu tidak melakukannya, aku sangat kesal dan marah. Pada akhirnya, aku memilih untuk mendiamkanmu. Alia sangat terkejut mendengar perkataan Darren. Dia tidak menyangka suaminya sudah lebih dulu tahu rahasianya. Namun Darren tetap memilih untuk bersamanya. Alia langsung memeluk Darren dengan erat. Ucapan kata maaf tak henti-hentinya terucap dari bibirnya. Darren membalas pelukan Alia dan menepuk-nepuk punggungnya dengan sayang. Apa alasanmu menikahiku? Masih sama? Tanya Darren. Tidak lagi? Yakin? Iya, kalau kamu diusir oleh grup H dan kita hidup di jalanan, aku masih akan tetap menjadi istrimu. Kenapa? Karena sudah ada yang berubah di sini. Alia menunjuk jantungnya. Darren tersenyum kecil. Benarkah? Apa masih aku tidak percaya? Buktikan padaku. Dan Alia membuktikannya. Dia menerkam Darren dan menguasai tubuh suaminya, melayani Darren semaksimal mungkin.